Oke, Shalom. Hari ini khotbahnya reigning with Christ. Memerintah bersama Kristus. Bukan hujan, reigning with Christ, ya. Memerintah bersama Kristus. Kalau kita bicara memerintah bersama Kristus, apa yang ada di benak kita? Saudara pernah nggak bayangkan, mungkin ya, tadi pagi saya tanya anak saya, ada nggak show, pertunjukan atau reality show, yang dimana orang itu tiba-tiba ada sang idola muncul dalam hidupnya, mungkin untuk 1-2 hari bersama dia. Ada katanya, apa tuh? Tadi judulnya apa tuh filmnya? Make a Wish. Biasanya anak-anak yang sekarat di rumah sakit ya, tiba-tiba mungkin rumah sakitnya hubungi idolanya si anak ini. Surprise, idolanya datang bersama dengan anak yang sakit ini, mungkin 1-2 hari bikin kejutan, bermain bersama dia. Wah, anak ini pasti senangnya bukan main, Bapak Ibu ya. Hari ini, saya pengen ajak kita semuanya baca Alkitab. Sang idola kita sebenarnya tidak pernah tidak hadir dalam hidup kita. Dan dia tidak hadir hanya 1-2 hari bikin kejutan untukmu, tapi dia setiap hari bersama denganmu. Dan hari ini juga, waktu tadi perjamuan kudus, juga ada satu kesan tiba-tiba muncul. Mungkin 1-2 orang di tempat ini ada yang merasa seperti kesepian gitu ya. Lonely. Katanya kalau loneliness itu bukan karena alone. Mungkin Anda banyak teman, tapi bisa aja lonely. Ngerti ya maksudnya ya? Kesepian itu bukan karena sendirian, bukan. Bukan karena nggak ada siapa-siapa, bukan. Kamu boleh rame bersama dengan teman-teman, tapi hatimu sepi. Ngerti ya? Dan itu Tuhan mau sembuhkan hari ini. Amin. Perjamuan kudus saja berbicara tentang makan dan minum. Saya renungkan lagi tadi ya waktu perjamuan kudus ya. Iya, betul juga ini. Tuhan Yesus tidak pernah tidak hadir dalam setiap occasion ataupun peristiwa dalam hidup kita, orang percaya. Waktu dia masih ada di dunia ini pun sering kejadian makan-makan bersama gitu. Betul kan? Makan-makan. Makanya GBC itu suka dengan makan-makan, namanya makan-makan, heboh sekali ya, makan-makan. Mujizat pertama yang Yesus lakukan, yang katanya belum tiba waktuku, itu adalah perjamuan pernikahan. Mengubah air menjadi anggur. Itu peristiwa makan-makan juga Bapak Ibu ya. Dan mujizat yang paling terkenal juga memberi makan 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa yang dia suruh kita ingat akan dia itu adalah peristiwa perjamuan kudus juga, makan roti dan minum anggur. Kalau kamu merasa sepi, saya mau tahu, kamu makan sehari berapa kali? 3 kali kesempatanmu untuk mengingat akan Yesus ada bersamamu. Maka kamu tidak akan kesepian lagi. Amin. Setiap kali makan, mulai hari ini, pas makan ingat, Yesus ada di sana tuh. Ya, setidaknya begitu. Jadi ini berbahagia ya, ini adalah kabar gembira, kabar baik untuk orang-orang yang suka makan. Hidupmu jadi rame. Kenapa? Karena kamu tidak kesepian lagi. Kalau kamu, saya merasa kadang kalau makan sendiri itu suka rasanya kok gini banget ya hidup ya. Kok makan harus sendiri gitu ya. Rasanya sepi banget gitu ya. Nah, orang-orang yang mengalami rasa sepi seperti itu mulai hari ini ingatlah bahwa kamu sebenarnya tidak pernah tinggal sendiri. Kamu nggak pernah kesepian sebenarnya. Itu perasaanmu. Kebenarannya tidak begitu. Amin. Anak Tuhan hidup dari kebenaran, bukan perasaan. Oke, saya akan masuk di Mazmur 110, satu pasal. Tenang saja, satu pasal itu cuma 7 ayat kok. Mazmur 110 ayat 1-7, penobatan Raja Iman. Ini adalah Mazmur Daud secara mesianik. Apa itu artinya? Dia menceritakan tentang apa yang akan datang, yaitu Yesus yang akan datang. Jadi kalau mesianik itu istilahnya kepentingan orang Yahudi. Kalau baca Mazmur, baca nubuatan, berbicara tentang apa yang akan datang nanti, yaitu Yesus yang akan datang, Mesias yang akan datang, itu disebut mesianik ya.
Dan harusnya ini adalah bukti untuk orang Yahudi, kalau ngerti semua yang dituliskan di dalam Alkitab, atau bahkan kitab Tauratnya mereka, harusnya mereka percaya Yesus dan terima Yesus. Tetapi pada kenyataannya waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, mereka tidak bisa mengenali Dia. Sama dengan apa? Mereka baca kata-katanya, tetapi tidak mendengarkan suaranya, seperti itu. Baca tulisannya, tapi tidak paham maksudnya, seperti itu. Tapi hari ini bersyukur, karena Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita semua, supaya tidak peduli usia kita berapapun, kalau Tuhan bicara pada hati kita, kadang-kadang tidak lewat tulisan, langsung digoreskan dalam hati kita. Pokoknya Tuhan baik. Mana di Alkitab bilang Tuhan baik? Oh, mana ya? Nggak bisa tunjukin, karena terlalu mudah. Karena tidak pernah baca Alkitab mungkin kali ya. Karena terlalu bergantung, kalau namanya firman Tuhan, bergantungnya pada pendeta khotbah. Tidak dalam sehari-harinya baca sebagai lifestyle. Kan gitu ya. Tapi hari ini juga saya tidak buat sebagai satu syarat ataupun PR. PR kamu mulai hari ini adalah habiskan 3 pasal ya sehari. Enggak juga sih. Enggak juga. Tetapi maksud saya, even kamu tidak bisa seperti itu pun, Tuhan bisa bicara pada kamu. Amin. Ya. Nah, ini Mazmur Daud ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Tuanku itu siapa? Ini seperti dia lagi menceritakan, ada seorang tuan bagi dia, pada dia udah raja ya. Ya. Kepada tuanku katanya, gitu ya. Jadi tuannya si Daud ini adalah sebenarnya kalau kita pahami sekarang adalah Yesus yang akan datang nanti. Tapi Yesus waktu itu belum ada. Belum datang maksudnya. Yesus sudah ada, tapi masih di surga lah ceritanya. Bukan di bumi ya. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kakinya siapa? Kakinya Yesus. Mesias yang akan datang nanti itu. Kemudian ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Puitis ya. Ayat keempat, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Lucu ya, tadi ada bahas Melkisedek juga. Oke. Ayat 5, Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Mazmur 110, waktu Daud memiliki pemahaman bahwa suatu hari akan tiba nanti, Tuhan membuat tuannya Daud ini, bayangkan ya, Yesus itu dikenal sebagai anak Daud. Padahal bukan anak literal langsung, Daud anaknya Yesus, bukan ya. Tapi keturunannya sampai panjang, barulah Yesus hadir. Setelah kesekian dari buyut-buyutnya. Cicit ya. Nah, sampai ke bawah baru Yesus lahir. Tapi yang di tag adalah Daud, anak Daud. Kok keturunannya sudah bawah, itu jadi tuan atas Raja Daud. Karena saya bilang ya kemarin ya, kayak semacam garis waktu, dia kalau udah di dalam hadirat Tuhan, kita kayak keluar dari garis waktu ya. Kita bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu, bisa melihat kapanpun dalam kekekalan ya. Kalau kita bisa keluar dari garis waktu. Saya yakin dan percaya orang seperti Daud ini punya waktu-waktu yang rasanya sangat spesial, sehingga seringkali bisa muncul kata-kata seperti dia sedang melihat masa depan. Dia bisa melihat bahwa Yesus adalah keturunan dia ke bawah, tapi sebenarnya itu Tuhan bagi dia. Itu sebenarnya Yesus. Tuhan Allah Bapa mengatakan bahwa duduk sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saya mau jadikan ayat ini adalah baseline pembahasan kita hari ini. Kalau penguasa-penguasa, raja-raja di bumi, oleh Bapa ditaklukkan,
apapun itu ditaklukkan, kemudian dia taruh di bawah kaki Kristus. Sekarang saudara bolak-balik sudah diberitahu bahwa identitas kita, orang percaya, adalah di dalam Kristus. Amin. Nah, kalau namanya di dalam Kristus, Yesus ada di mana, kita ada di situ. Karena kan di dalam Kristus. Amin. Bisa terima sampai di sini. Pertanyaannya, Yesus ada di mana hari ini? Di mana? Sebelah kanan Allah Bapa. Terus penguasa-penguasa diremukkan, musuh-musuhnya dikalahkan, ditaruh di bawah kaki Yesus. Kalau kita ada di sana, sebelah kanan Allah Bapa juga, di dalam Kristus, berarti semuanya juga di bawah kaki kita dong. Pastor, ngomong enak ya? Ya memang. Tapi itu kebenaran. Kebenaran. Tapi kenyataan tidak segampang itu loh, Pastor. Saya tahu kok. Saya tahu, kenyataan hidup saya juga enggak gampang kok. Gitu ya. Saya ngerti apa yang saya ngomong hari ini. Apa itu kebenaran, apa itu kenyataan. Kebenaran dan kenyataan berjarak. Ya, kita berharap kebenaran dan kenyataan itu tidak pakai jarak lagi. Udah, seperti itulah. Saya seperti Kristus saja. Kapanpun mau sembuhkan orang bisa. Persis saja kayak Yesus. Yesus ngomong apapun bisa terjadi. Saya lipat gandakan aja, nggak usah kerja lah. Nggak usah kerja. Mau makan, ngomong aja. Langsung ada makanan. Semua orang maunya begitu. Tapi selalu ada jarak gap seperti itu ya. Sebenarnya kenapa tetap ada gap? Jawabannya ada di khotbah hari ini, di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kenapa selalu ada gap? Yang tidak mungkin gap ini hilang kecuali kita sudah tidak ada di dunia ini. Kemah ini sudah selesai, kita punya tubuh yang baru, nggak ada gap lagi saudara. Karena kita bersatu dengan Kristus. Tapi kebersatuan kita dengan Kristus tidak dimulai setelah kita meninggal, Bapak Ibu. Dia dimulai sejak kita masih ada di dunia ini. Sejak pertama kali kita terima Dia. Sebenarnya sudah terjadi kesatuan bersama Kristus. Tapi belum tentu semua orang paham. Belum tentu semua orang terima. Belum tentu semua orang percaya. Tapi kebenarannya adalah saat dia terima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia tidak ngerti apa-apa yang lain, itu sudah terjadi. Jadi yang tidak paham ini, ada nggak kerugiannya? Ya pasti ada kerugiannya kalau tidak paham. Seperti kita dikasih harta, tapi nggak pernah tahu ada harta itu. Kita nggak pernah utilize, kita nggak pernah menggunakan harta itu. Karena walaupun itu sudah diberikan jadi hak milik untuk kita, tapi bisa jadi kita nggak pernah pakai. Bukan berarti Tuhan tidak beri, tapi kita mungkin yang tidak pernah pakai, karena nggak pernah tahu, nggak pernah menyadari. Makanya iblis, job desk-nya cuma satu, dia bikin supaya kita nggak tahu tentang hal itu. Supaya kalau kita sekali utilize, habis dia. Iblis paling takut kalau anak-anak Tuhan mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Masih ingat ya, Yesus dicobai, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Dia tidak challenge batu jadi roti, dia challenge jika engkau anak Allah. Boleh ganti challenge yang lain. Yang penting, jika engkau anak Allah, terjunkan dirimu, nanti ada yang tangkap. Dia mencobai semuanya tentang kenyataan hidupmu dan saya untuk meragukan identitas kita. Job desk-nya cuma itu. Dia akan ulang-ulang itu dalam berbagai bentuk. Jangan pernah terpengaruh, Bapak Ibu. Jawabannya ada di sini, Yohanes 17. Saudara, Yohanes 17, saya mendorong saudara nanti bacanya full. Karena sebenarnya cuma 19 ayat. Karena kalau saya bacain ayat 13 saja sampai 19, ini yang saya butuh memang saya ambil dari sana, tapi cobalah baca dari ayat 1. Saudara tahu ya, kalau saudara sehari bersama idola saudara, point of view-nya dia makan sarapan apa ya, terus gimana gaya hidup dia ya, dia mandi jam berapa, kelihatan semua idola kita. Kita bangganya minta ampun, saya tahu loh, hidup idola saya seperti apa loh. Ya kan, kalau yang suka basket lah ya. Sehari main basket, latihan berapa, terus kenapa dia bisa syuting selalu masuk gitu ya. Ternyata dia
melakukan latihan bla bla bla, wah sampai detail tahu. Kenapa? Karena idola. Ya. Dapat kesempatan menyaksikan langsung, luar biasa senangnya. Saudara, Yohanes 17 itu Yesus sang idola kita. Ya. Itu mengizinkan kita mendengarkan dia bagaimana berdoa kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapa mengenai diri saudara. Jadi bacalah Yohanes 17 seperti seolah-olah saudara mendengar langsung dengan kuping saudara bagaimana Yesus berdoa untuk saudara. Amin, saudara. Ini doa Yesus untuk orang-orang percaya, doa Yesus untuk murid-muridnya, orang-orang percaya padanya pada saat dia belum diserahkan, sebelum dia disalibkan. Dia berdoa kepada Bapanya. Doanya full satu pasal itu ya. Tapi seperti itu kira-kira ayat 1 sampai 12 ya, karena saya mau bacanya 13. Bapa, permuliakanlah anakmu. Kan gitu ya. Anakmu sudah mempermuliakan engkau. Engkau dan aku adalah satu, bla 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 dan seterusnya. Terima kasih karena engkau telah membuat mereka menjadi milikku. Bla 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 bla, orang yang percaya. Bla, bla. Akhirnya sampai ke ayat 13. Tetapi sekarang, kata Yesus, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu, Bapa ya. Kepada siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Kita, ya. Orang percaya. Dan dunia membenci mereka. Membenci siapa? Kita. Ya. Karena mereka bukan dari dunia. Saudara tahu sekarang kita bukan dari dunia? Siapa yang memberitahu? Waktu Yesus bicara sama Bapa, kita jadi tahu. Karena kita dikasih kuping untuk menguping. Ayat ini punya privilege untuk kita ya. Kita kayak nguping Yesus ngomong apa ya. Ya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Bayangin, kita disejajarkan sama Yesus loh. Kita orang percaya Yesus, disejajarkan oleh Yesus seperti dirinya. Ya. Seperti aku bukan dari dunia katanya. Saudara, ketika kita terima Yesus, kita sudah tahu bahwasanya kayak apa ya, rewind ya, mundur. Kalau garis waktunya gini, kita kan lahir nih, sampai umur 20, siklus pertama, sekolah, segala macam. Siklus berikutnya, ada yang beritakan Injil ke kita nih. Terus kita terima Yesus nih, di umur 25 misalnya. Kita dari 25 terima Yesus, kita rewind ya, mundur ke belakang, dari surga. Tiba-tiba masuk ke rahim ibu kita. Terus lahir tuh. Jadi kita datang bukan dari dunia ini. Amin. Tapi karena apa kita punya kebenaran itu dan identitas itu? Karena peristiwa kita terima Yesus di sini. Umur 25. Ngerti ya maksud saya ya? Memang agak aneh memang ya khotbah begitu ya. Tapi memang itu kebenarannya. Ya ini kan cuman ilustrasi usia 25. Saudara terima Yesus usia 60 pun nggak apa-apa. Usia 60. Begitu terima Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, usia 60 terima, mundur ke belakang, sampai dari surga. Masuk ke rahim ibu, di sini, jalani hidup sampai usia 60. Nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Yang jelas, Yesus berdoa termasuk untuk saudara. Mungkin besok baru saudara terima Yesus. It's fine. Doa Yesus untukmu juga. Amin. Saya tunjuk ke kamera. Oke. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. So sweet ya doa Yesus untuk kita ya. Ya. Yesus bilang ke Bapaknya, "Pak, aku bukan minta kamu angkat mereka-mereka ini, tapi mereka masih ada di dunia ini, biarkan mereka hidup teruskan hidup mereka, tetapi lindungilah mereka daripada yang jahat." So sweet ya, Yesus berdoa untuk kita. Saudara, mulai hari ini jangan sedih kalau nggak ada yang mendoakan saudara. Kadang kita itu ya, pastor enak ya, anak pastor didoakan sama pastor.
Nggak apa-apa, saudara nggak ada yang doakan ya, nggak apa-apa. Yesus berdoa untukmu. Amin. Wah, ini udah full power ya. Sederhana, khotbahnya sederhana. Tetapi kalau saudara melihat kebenaran dalam firman Tuhan, itu memuaskan saudara. Apa yang saudara butuh? Dia memberikan lebih dari yang saudara butuh. Amin. Cuman nggak sadar dan nggak paham aja sebelumnya. Kalau kita paham, nggak ada yang kurang loh. Bahkan saudara nggak didoakan, Yesus doakan saudara. Dan kalau saya doakan anak saya, nggak mungkin lebih powerful daripada Yesus mendoakan mereka langsung. Karena saya pun, sang pendoa ini, kalau benar saya doain, perlu didoakan juga oleh Yesus, amin. Dan Yesus sudah lakukan itu. Dan doa Yesus tidak perlu repetition. Sekali ngomong, teguh sampai selamanya, amin. Anggaplah doa Yesus ini seperti waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu sampai hari ini redup enggak? Selalu ada. Padahal sekali aja firmannya. Kalau begitu, saudara nggak usah khawatir. Yesus pernah berdoa seperti ini, sekali untuk selamanya, saudara. Kalau dia minta Bapa secara langsung memberikan perlindungan kepada saudara, berarti itu benar. Amin ya. Mereka, saudara dan saya, ya, karena saudara dan saya percaya Yesus, kita, ya, bukan dari dunia katanya. Sama seperti Yesus, sama seperti aku kata Yesus, bukan dari dunia. Oke, ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau pakai formula matematika, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, maka sama dengan kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Betul kan? Karena firman itu kebenaran. Dan firman itu Yesus sendiri. Firman yang jadi manusia. Untuk menguduskan diri kita, nggak bisa kita yang lakukan, saudara. Harus oleh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah dia sendiri. Oke, pakai rumus baru. Kuduskanlah mereka di dalam diriku, kata Yesus. Simpelnya begitu. Ya. Seperti apa? Ayat 18, sama seperti engkau, sang Bapa itu, telah mengutus aku, sang anak itu, ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka, saudara dan saya, ke dalam dunia. Jadi anggaplah firman ini, doa Yesus ini, adalah yang dia sampaikan ketika saudara masih di surga sebelum dilahirkan di dunia ini. Kan saudara dari surga. Saudara dan saya dari surga. Jadi kemarin waktu kita belum dilahirkan, kita diutus tuh pakai doa begini, doa pengutusan. Baru kita lahir. Waktu itu kita belum paham, karena baru Hari ini kita duduk di GBC, saudara mesti paham. Amin. Saudara harus paham bahwa saudara memang bukan dari dunia ini, saudara diutus oleh Kristus. Ya, ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Intinya, saudara menginclude diri saudara, Yesus menginclude diri saudara dan saya untuk bergabung bersama Dia di dalam kekudusan Dia. Amin ya saudara ya. Kalau begitu, reigning with Christ itu bukanlah perkara yang tidak mungkin. Memerintah bersama Kristus itu bukanlah perkara yang tidak mungkin. Justru memerintah dengan dirimu sendiri, itu yang tidak mungkin. Mengapa? Karena tidak punya legal standing menjadi orang kudus. Saudara secara hukum tidak sah disebut orang kudus. Karena kenyataan hidup kita, saudara dan saya, itu banyak cacat dan celah. Kalau itu yang diinspeksi, maka kita tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, bagaimana kamu bisa memerintah? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kudus itu, sudah pasti tidak mungkin. Bapa ngalahin semua penguasa-penguasa di dunia, taruh di bawah kaki kamu, sudah pasti tidak mungkin. Karena tidak ada standing, tidak ada dasar untuk berdiri sebagai orang kudus, kecuali saudara di dalam Kristus. Amin. Kalau sudah percaya dan terima kebenaran itu, saudara, maka saudara yang perlu dilakukan adalah
melihat diri saudara ada di dalam Kristus. Melihat kepada sebelah kirimu berarti ya, karena sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kiri saudara ada Bapa di sana. Bapa tidak pernah marah kepada saudara. Ya. Sekarang saya mau kasih analogi, saudara. Karena cerita seperti ini sepertinya ngambang, ya. Analoginya begini. Kalau kita dibilang kita diutus dari surga untuk masuk ke dunia ini, itu berarti saudara bisa pakai analogi, saudara diutus menjadi duta besar. Seorang duta besar bisa tinggal di sebuah negara asing, di sana untuk mewakili negara dia. Namanya duta. Betul ya? Nah, tetapi orang yang diutus ke sana, domisilinya di mana? Ya di sana. Contoh, saya diutus oleh Indonesia menjadi duta besar Indonesia untuk Itali contohnya ya. Contoh. Jadi saya diutus ke Itali. Sebenarnya hak dan kewajiban saya sebagai warga negara tetap warga negara Indonesia loh. Tapi saya tinggal di Itali, saya harus ikutin peraturan lalu lintasnya Itali nggak? Ikut. Ada nggak yang berbeda? Pasti ada aja. Namanya hukum. Belum lagi bicara negara, nanti di daerah pun ada hukumnya sendiri. Hukum di negara di daerah tersebut. Kan begitu, karena negara itu luas. Kita tinggal di satu state aja kalau Amerika. Di state itu juga ada state tertentu, ada hukum tertentu yang berlaku, yang tidak berlaku di state lain. Kalau kita diutus ke salah satu state itu, kita juga tetap harus mengikuti peraturan di situ. Nah, lucunya anak-anak Tuhan, kenapa saya bilang gap tadi, dia pengen mengindonesiakan Itali, ya, dengan mengenforce semua, memaksakan semua yang dia tahu tentang Indonesia. Contohnya, buang sampah sembarang, oh bukan ya. Itu kebiasaannya bukan hukumnya. Yang bagus lah, pakai contoh yang bagus lah. Di Indonesia cara makannya seperti apa, kita mau terapkan ke sana. Boleh nggak? Boleh. Tidak masalah sebenarnya. Tetapi kayak contoh gini loh, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, katakan. Oke, itu adalah kebenaran. Oke, itu adalah hak saya sebagai warga negara surga. Saya sebagai warga negara surga tidak ada lagi di bawah penghukuman. Ya dan amin, sudah pasti. Legal standing-nya ada. Tapi karena tidak ada penghukuman di dunia ini, saya sembarangan. Narkoba, nggak ada penghukuman. Terus apa lagi? Bunuh orang, nggak ada penghukuman, kan saya sudah legal standing, orang benar. Apalagi lakukan aja, terus di penjara nggak? Tetap di penjara. Walaupun kita diutus sebagai ambasador dari negara kita, Indonesia ke Itali misalnya, katakanlah contoh negaranya. Kalau kita sembarangan di sana ya pasti dihukum juga di sana. Gitu loh, paham ya? Jadi anak Tuhan punya warga negara surga. Kewarganegaranya adalah surga. Waktu diutus ke dunia, kita nggak bisa sembarangan. Sebenarnya. Kalau nggak percaya, saudara boleh cek semua kehidupan sang rasul. Apa mereka hidup sembarangan? Diomongin netizen. Kalau sang rasul hidupnya sembarangan, mereka diomongin bukan netizen zaman dulu saja. Sampai hari ini pun pasti diomongin. Coba aja. Misalnya hidup Paulus. Ya. Lihat ada yang cacat tuh. Pasti kita jadiin omongan sampai hari ini. Sampai anak cucu kita, orang Kristen. Kan gitu ya. Tapi begitu kita lihat, ternyata apa adanya ya. Waktu Paulus belum dipanggil, hidupnya seperti apa? Kelihatan. Mirip saya. Kan gitu ya. Tapi Paulus diubahkan juga. Berarti mirip saya juga bisa diubahkan dong. Kan begitu. Tapi ini enggak. Mirip saya. Sebelum Paulus ketemu Yesus, mirip saya. Menganiaya jemaat. Sudah terima Yesus pun menganiaya juga. Berarti kan enggak paham ini. Tapi kalau kita paham, harusnya kita enggak melanjutkan kehidupan lamanya si Petrus. Contohnya, Petrus kan menyangkal Yesus 3 kali. Setelah itu kan dia ekstrim berubahnya.
Begitu ya. Terus kita lihat, pantesan saya kayak Petrus. Petrus aja begitu, rasul loh. Ingat saudara, waktu Petrus menyangkal Yesus, posisinya belum jadi rasul. Roh Kudus belum turun. Kita sudah diberikan Roh Kudus, amin. Sudah diberikan Roh Kudus, tapi kita mengiyakan hidup seperti rasul-rasul yang belum terima Roh Kudus waktu itu. Apa maksudnya nih, Pastor? Kita menyangkal Yesus adalah hal yang nggak benar ya. Udah pasti nggak benar kalau menyangkal Yesus sih. Tapi Pastor, kadang kan kita bisa juga ragu kayak gitu. Petrus itu juga kadang kan juga raguan juga orangnya. Kan saya juga raguan. Kita mengokekan itu. Padahal kita nggak tahu itu terjadi seperti apa setelah Yesus naik ke atas kayu salib, menebus dosa dia, bahkan sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah turun memenuhi hidup mereka. Anda mau lihat hidup mereka setelah itu atau sebelumnya? Kalau mau lihat sebelumnya dan Anda jadikan patokan, oh boleh, seperti itu terus. Ya sudah. Pantasan anak Tuhan nggak ngerti posisi dia. Karena waktu baca firman pun, dia bablasnya seperti itu. Nggak tahu lokasinya, kapannya. Kan gitu ya. Disamain semua. Setelah terima Yesus pun disamain ke sana. Saya rasa nggak bisa seperti itu. Karena kita akan menderita kerugian. Bukan kerugian jadi tidak selamat, bukan. Saudara akan tetap selamat. Ruginya adalah waktu saudara ditempatkan di dunia ini, ada hal-hal yang saudara akan miss, saudara tidak akan jadi efektif. Hanya itu saja. Jadi khotbah seperti ini bukan untuk membuat saudara menjadi terbebani. Justru khotbah seperti ini membuat saudara terlepaskan. Jadi paham, oke, kalau begitu saudara dibebaskan untuk menjadi efektif. Lepas untuk efektif. Bukan lepas untuk menjadi semakin tak karuan. Ngerti ya saudara ya? Lepas, nggak ada beban, supaya bisa jadi efektif saudara. Bukan lepas, bebas, saya bisa lakukan dosa apapun. Kok gitu? Pasti ada yang salah kalau mindsetnya begitu. Oke? Sekarang saya mau ajak ke 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 30. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia, Yesus ya, membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia, Yesus, harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya Bapa ya, di bawah kakinya Yesus. Jadi duanya itu orang yang berbeda, pribadi yang berbeda ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Pekerjaan Yesus kalau sudah diselesaikan, barulah kita bisa sebut sebagai Allah itu satu ya, Bapa dan Anak, Roh Kudus itu satu. Kalau Yesus sudah selesaikan, orang baru bisa kenal, baru bisa mengenal Allah yang benar. Kalau dia tidak selesaikan itu semua, sekali lagi, persoalannya terletak pada standing kita nggak ada. Ya, dan Yesus, Tuhan, kalau bicara dia mengasihi kita pun tidak ada standing kalau dia tidak selesaikan karyanya di atas kayu salib. Hari ini kita bersyukur ya, kita cuma perlu satu, percaya. Cuma perlu satu, percaya gitu loh. Kadang itu yang paling sulit. Simple, tapi itu bagian yang paling sulit. Disuruh percaya tok sulit sekali ya. Oke? Nanti closingnya tentang percaya. Oke, ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri menjadi anak, akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ayat 29. Jika tidak demikian, apa faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang sudah meninggal?
yang telah meninggal. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Ya, masuk langsung ke Efesus 1, karena ini agak lumayan banyak ya. Ayat 15 sampai 23. Judulnya doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Tuhan, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu, untuk mengenal Yesus sendiri ya, mengenal Dia dengan benar. Ayat berikutnya, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini ayat yang dikutip, nggak apa-apa, semua nama itu takluk di bawah nama Yesus. Makanya ada yang kasih teori berdoa dalam nama Yesus, sebut penyakit apa. Selama ada namanya, sebut nama itu, dan itu harus takluk di bawah nama Yesus. Kan begitu ya? Kalau gitu, memerintah bersama Kristus itu adalah sebuah exercise, sebuah hal yang praktikal. Kalau saudara pernah dengar khotbah-khotbah grace-based preacher, speak what you want to see, katanya gitu ya. Sebenarnya saudara perkatakan bukan yang saudara sedang lihat, tapi yang saudara tahu apa yang seharusnya ada. Contoh, ini orang sakit nih. Saudara tahu nggak? Harusnya dia tidak sakit. Kalau tahu, langsung perkatakan. Ya, perkatakan apa yang saudara mau lihat. Kesembuhan, perkatakan. Saudara mau lihat apa? Keberhasilan dalam dunia pekerjaan dan usahamu yang sudah mungkin bermasalah, hubunganmu yang sedang bermasalah, perkatakan apa yang seharusnya, bukan apa yang sedang terlihat. Apa yang seharusnya? Suami istri harusnya bagaimana? Harusnya baik gitu ya, bersatu ya. Harusnya saling mengasihi ya. Ternyata kenyataannya enggak, ngomong aja susah. Pakai senggol-senggol aja, udah. Tapi sebel banget gitu kan. Harusnya tidak seperti itu. Jadi perkatakan yang seharusnya, bukan yang sedang Anda lihat. Amin ya. Perintahkan, memerintah bersama Kristus. Sebenarnya itu hal yang praktikal, bukan teori. Sesuatu hal yang bisa dipraktekkan, bukan teori. Jadi hari ini, saudara tidak usah tunggu pendeta yang berdoa untuk saudara juga bahkan. Kalau saudara hari ini ada hal yang terjadi dalam fisikmu atau kesehatanmu, saudara boleh, karena saudara ada dalam Kristus, saudara perkatakan kesembuhan dalam nama Yesus, perkatakan kesembuhan. Ya, tidak perlu tunggu sampai pendeta yang datang. Kenapa? Yesus tidak pernah tinggalkanmu soalnya. Dan firman Kristus itu selalu ada, sekali ngomong itu berlaku untuk selamanya loh. Ya. Oke, kemudian dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itu saudara dan saya lagi. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yaitu Yesus, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau seperti itu, apa sih yang menjadi kekurangan jemaat Tuhan, gereja Tuhan hari ini? Harusnya sudah tidak ada, saudara. Kalau kita bilang kita kurang, itu kayak lagi ngomong Yesus kurang gitu loh. Kalau saudara bilang saudara tidak suci, kotor, saudara lagi ngomong Yesus kotor gitu loh. Dan itu nggak mungkin, saudara. Oleh sebab itu, jangan lihat dirimu cacat, jangan lihat dirimu
kurang. Jangan lihat dirimu tidak suci, tidak kudus, kotor gitu. Jangan lihat seperti itu. Karena itu seperti penistaan tubuh Kristus. Kristus ngelihat saudara tidak begitu soalnya. Dia melihat dirinya sendiri sudah sempurna. Tubuhnya. Bahkan apa yang dia menangkan itu sudah ditaruh untuk kita. Yang adalah jemaatnya. Tubuhnya sendiri. Kan gitu ya. Makanya Rasul Paulus, sebelum dia jadi Rasul Paulus, kan dia ketemu Yesus ya. Perjalanan ke Damsyik. Mau menganiaya orang percaya. Tiba-tiba tersungkur jadi buta. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya, kata Yesus. Suara terang, suara. Tapi sinar cahaya bikin dia buta. Ya, Yesus memperkenalkan dirinya adalah, akulah Yesus yang engkau aniaya. Pertanyaannya, emang Paulus ada di sana waktu Yesus disalibkan? Paulus bukan salah satu dari orang yang menyalibkan Yesus, enggak. Yang menganiaya Yesus, enggak. Tapi dia menganiaya jemaat. Tapi Yesus bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jemaat Tuhan dianggap Yesus dirinya sendiri loh. Betul ya? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Paulus menganiaya orang percaya, saudara dan saya. Orang percaya. Menganiaya saudara sama dengan menganiaya Yesus. Ya, jangan merasa tersakiti saudara. Karena hidupmu bukan dirimu lagi. Apa yang bikin saudara marah? Kalau itu tidak bisa bikin Yesus marah, saudara nggak perlu marah. Kalau memang hal yang terjadi pada diri saudara bisa membuat Yesus marah, biar Yesus sendiri yang marah udah. Tapi saya rasa nggak ada lagi, saudara. Amin. Saya sangat percaya. Untuk apa aniaya saya? Untuk apa ngomongin saya di belakang? Itu kayak ngomongin Yesus gitu loh. Untung saja Yesus itu adalah orang yang pribadi yang murah hati. Tidak pendendam dia. Dia mengampuni. Coba kalau dia marah, ayo sakiti aku. Sakitilah. Oke. Efesus 2 itu next ya setelah ayat 1, pasal 1 tadi itu. Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat adalah oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara punya legal standing yang paling tinggi karena saudara ada di dalam Kristus Yesus. Saudara bisa bicara kepada Bapa kapanpun karena Dia tetap berkenan kepadamu, karena saudara ada dalam Kristus. Jangan pernah lagi lihat diri saudara sendiri berdasarkan kenyataan hidupmu. Tapi lihatlah diri saudara sendiri dengan kacamata engkau ada dalam Kristus. Amin. Seperti apa Kristus itu, seperti itu engkau. Saya tutup dengan satu ayat terakhir, Markus 11 ayat 24. Enggak satu pasal lagi, satu ayat saja. Markus 11 ayat 24. Jadi Yesus waktu itu bilang begini, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini ayat tetap seperti ini ya, tampilkan terus. Yesus bilang bahwa kalau kamu minta dan berdoa, maka apa yang saudara perlu lakukan? Percaya. Percaya apa? Bahwa kamu telah apa? Telah terima. Jadi kita disuruh di depan percaya bahwa telah terima. Baru apa? Hal itu akan diberikan. Saudara, manusia suka terbalik enggak? Ayatnya kita balik. Seolah-olah, berikan hal itu kepadaku. Kalau aku tuh sudah menerima, baru aku percaya. Betul nggak? Betul nggak? Kita balik kan? Berikan dulu kepadaku. Kalau aku telah terima, baru aku percaya. Tapi hidup orang percaya bukan begitu. Kalau kamu minta sesuatu dan berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerima.
stop di situ, habis itu, maka hal itu akan diberikan. Aneh memang. Jadi sebenarnya Yesus juga melakukan hal yang sama saat dia hidup di dunia. Dia itu kan kayak yang saya sebut tadi itu, mundur ke belakang sebelum dari surga. Diutus oleh Bapa, tuh masuk ke rahim Maria, tapi perawan. Oke? Lahir kandang domba, kemudian umur 30 pelayanan, 33,5 disalibkan, mati, dikuburkan, hari ketiga bangkit, hidup 40 hari, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dari surga ke surga. Itu perjalanan kita. Amin? Karena kita ikut perjalanan Kristus. Mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Didudukkan bersama-sama Kristus di atas, di tahta Allah Bapa. Amin? Didudukkan dalam Kristus. Sebelah kanan Allah Bapa juga. Maka saudara sedang reigning with Christ hari ini. Sampai kapan? Sampai saudara nggak ada lagi? Saudara nggak pernah nggak ada lagi, saudara. Percaya sama saya. Saudara nggak pernah yang namanya nggak ada lagi. Karena kalau saudara ciptakan sejarah atas nama diri sendiri, kita lihat ya banyak sejarah-sejarah orang yang melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain, dia dikenal. Ya, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, apapun lah itu ya. Itu namanya selalu dikenang. Sepertinya orangnya udah mati pun masih disebut-sebut. Hari ini namamu dan nama Yesus disatuin. Namamu dan nama Yesus disatuin. Hidupmu bersama Kristus. Makanya disebut di dalam ayat di firman Tuhan, sesungguhnya orang percaya itu akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kenapa? Karena sebenarnya hidup yang dia jalani bukan hidup dia sendiri lagi, bersatu dengan hidup Kristus, yang artinya hidup yang kekal. Amin, saudara. Saya berdoa bahwa setelah sharing yang disampaikan, saudara bisa mulai percaya. Mulai hari ini, memerintah bersama Kristus bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Itu adalah sesuatu yang praktikal dalam hidup sehari-hari. Tidak ada hal yang terlalu sederhana ataupun terlalu kecil untuk mempraktekkan hal itu. Tidak ada, saudara. Bahkan di hari-hari yang saudara jalani, makan sendirian pun, saudara bisa praktekkan. Enggak, aku sedang duduk bersama Kristus, menikmati makan siang ini. Saudara tidak akan pernah merasa kesepian, karena saudara memang tidak pernah ditinggalkan Tuhan berjalan sendiri. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saya berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis, Engkau berbicara dengan lembut dalam hati kami masing-masing. Setelah pendengaran akan firman Kristus, bahwa kami diberikan privilege, sebuah keistimewaan menjadi orang percaya, untuk bisa hidup di dalam pemerintahan-Mu, bersama dengan Engkau, memerintah dalam hidup ini. Kami tidak menaklukkan diri kami menuruti hukum-hukum dunia ini semata-mata. Karena kami tahu siapa kami dalam Kristus. Kami memiliki hak untuk berdiri secara legal, menjadi anak Tuhan yang sah. Oleh sebab itu, Tuhan, kami minta pertolongan-Mu untuk setiap hari mengingatkan kami bahwa kami sebenarnya tidak berjalan atas nama diri sendiri, tetapi kami berjalan menjalani hidup kami sehari-hari di dalam kesadaran penuh bahwa kami ada dalam Kristus, memerintah bersama Kristus. Apapun yang ada namanya, itu takluk di dalam nama Kristus, di bawah nama Yesus. Kami akan belajar untuk mempraktekkan, untuk memperkatakan apapun yang harusnya terjadi, bukan apa yang sedang terjadi. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di GBC ini, berapapun usia kami, dan juga apapun yang sedang kami kerjakan masing-masing, biarlah kami semua di tempat ini bisa belajar mempraktekkan itu. Kami tidak pernah sendiri, kami tidak pernah kesepian. Engkau tetap ada bersama kami.
Sekalipun pada saat kami tidak bisa merasakannya, tetapi kami minta Tuhan, kami minta agar kiranya setiap hari kami itu bisa kami rasakan Engkau ada di sana. Kami ucapkan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau ada di masa lalu kami. Kami juga ucapkan terima kasih bahwa Engkau ada bersama kami pada saat ini. Kami juga mengucapkan syukur karena Engkau akan ada terus bersama kami di masa kami yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berilah kesadaran bahwa benar kami anak-Mu, kami diutus oleh-Mu untuk ada di atas dunia, di dalam dunia ini, tapi kami tahu kami bukan dari dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.